Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, semakin mendekati waktu pelaksanaan dibukanya pintu-pintu kegaiban dengan alam dunia lahir, semua kekuatan baik dari golongan kanan dan golongan kiri sudah bersiap semuanya di belakang gerbang kegaiban dari masing-masing pintu alamnya sendiri-sendiri. Semuanya telah mempersiapkan diri dengan kekuatan secara penuh, karena di hari di mana pintu gerbang dibuka itu terjadi adalah sesuatu yang sudah sangat lama mereka tunggu dan mereka nanti, untuk membalaskan dendam dari setiap generasi zamannya. Dan mereka golongan kiri itu sudah seperti pasukan yang sudah sangat haus akan darah pertempuran, sebagai pertempuran dengan segala daya dan kemampuan. Sebab di zamanmu ini adalah pertempuran puputan, pertempuran yang pungkasan, yang dikatakan sebagai perang besar di akhir zaman, yang akan memakan korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Wahai Sang Penyair, bagimu dan bagi siapa saja, bagi seluruh umat yang tidak membiasakan diri dengan kewaspadaan rasa dan batin, maka tiada yang dapat dirasakan dan dianggapnya bahwa sedang tidak terjadi apa-apa. Namun bagi yang sudah membiasakan diri dengan kewaspadaan rasa dan batin, mendekatkan diri kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang seperti itu, sungguh di dalam dadanya telah bergetar, telah bergemuruh, merasakan tentang sesuatu yang akan terjadi. Sebab orang-orang yang demikian itu, maka jiwanya telah terkontak, telah terhubung dengan kekuatan-kekuatan kebenaran yang dari alam kegaiban, yaitu ruh-ruhnya para waliullah, ruh-ruhnya para nabi, dan pada saatnya nanti adalah para malaikat yang diturunkan di muka bumi. Kami katakan dan kami sampaikan kepadamu dan kepada semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, bahwa sesungguhnya dalam situasi kehidupan di alam dunia lahir yang tidak tampak seperti sedang terjadi sesuatu itu, sesungguhnya adalah karena mereka, kekuatan kegaiban dari golongan kiri itu, dulu pada masa kehidupannya di alam lahir, pada zaman kehidupannya itu, mereka melakukan kejahatan secara terang-terangan. Sedangkan umat yang hidup di zamanmu ini, seiring dengan telah turunnya kitab-kitab suci, dan pada yang terakhir turunnya kitab Al-Quranul Karim kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka membuat setiap orang dalam melakukan keingkarannya, melakukan kejahatannya adalah dengan cara terselubung, dengan siasat yang licik, dengan tipu daya yang tidak tampak, bahkan ada yang hampir sama sekali tidak terlihat sebagai sesuatu yang jahat. Bagi orang-orang yang memberdayakan ketajaman mata batinnya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang seperti itu sudah merasakan kebangkitan kaum Lut yang sudah terorganisir secara rapi, meskipun mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka adalah berasal dari kaum Lut yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan Nabi Lut dan pengikutnya. Lalu seperti yang telah kami katakan dan kami sampaikan tentang kebangkitan pasukan Fir'aun yang telah menyusun kekuatan secara penuh, karena mereka memang menunggu saat yang dinanti, yaitu perang besar di akhir zaman. Mengenai hal ini sesungguhnya
bahwa semua ruh-ruh kejahatan dari semua zaman telah berkumpul semua, menunggu aba-aba dan komando dari sang pemimpinnya, yaitu ruhnya Al-Masih Ad-Dajjal. Mengapa kami katakan dengan bahasa ruhnya Al-Masih Ad-Dajjal? Karena sesungguhnya bahwa mengenai kehidupan Al-Masih Ad-Dajjal dalam mewujud atau mewujud dirinya dengan raga lahirnya itu kapan akan terjadi adalah masih dalam kerahasiaan. Sementara mengenai sang pemimpin akhir zaman, sang Khalifatullah Al-Mahdi adalah sudah dalam kepastian kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera muncul di alam dunia lahir dengan seluruh kekuatan dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan segera dikenali oleh seluruh umat manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabarkannya kepada dunia melalui para kegaiban, para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengabarkan kepada umatnya secara langsung dengan menggerakkan hati dari hati setiap orang itu untuk condong kepada sang Khalifatullah Al-Mahdi, sehingga mereka akan berbondong-bondong menuju sang penilih akhir zaman itu untuk berbaiat dan berjuang bersamanya, menegakkan keadilan di muka bumi serta menciptakan kedamaian kehidupan di akhir zaman. Wahai sang penyair, jika Al-Masih Ad-Dajjal itu belum tampak dengan raga lahirnya, karena dia akan menghadapi dua zaman, yaitu pada zaman Khalifatullah Al-Mahdi serta turunnya kembali Isa Al-Masih alaihissalam. Sedangkan perang sesungguhnya bagi Al-Masih Ad-Dajjal dengan perang secara nyata di alam dunia lahir adalah saat mulai berhadapan dengan kehidupan Isa Al-Masih alaihissalam. Wahai sang penyair, kami jelaskan rentetan peristiwa antar tokoh dan kejadiannya, agar bagi semua yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu ini tidak mengalami kebingungan, khususnya keterkaitan antara tiga tokoh akhir zaman, yaitu sang Khalifatullah Al-Mahdi, Al-Masih Ad-Dajjal, dan Isa Al-Masih alaihissalam. Maka kami katakan dan kami sampaikan kepadamu dan kepada semuanya, bahwa kejelasan tentang sang Khalifatullah Al-Mahdi akan segera muncul itu, insya Allah memang akan segera terjadi, sebab memang sudah sampai pada waktu, masa, dan zamannya. Namun yang harus kami perjelas kepada semuanya, apakah perang yang dilakukan oleh sang Khalifatullah Al-Mahdi itu dengan Al-Masih Ad-Dajjal, apakah Al-Masih Ad-Dajjal sudah mewujud atau berwujud secara alam dunia lahir dengan raganya, ataukah hanya masih dengan kekuatan ruhnya saja? Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa mengenai hal itu sesungguhnya belum ada berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bahwa beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun belum memberikan penjelasan kepada kami mengenai perihal tersebut. Hal itu juga berkenaan secara langsung dengan keberadaan Isa Al-Masih alaihissalam itu, apakah sudah diturunkan di muka bumi ataukah belum. Maka mengenai akan hal itu juga belum ada penjelasan, sehingga kami katakan dan kami sampaikan bahwa hal itu masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sang penyair, yang bisa kami jelaskan dan kami terangkan kepadamu dan kepada seluruh umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu adalah perkara-perkara yang sudah kami mengerti serta telah mendapatkan perintah untuk disampaikan. Yang demikian itu adalah yang dikatakan amanah,
sebab segala kerahasiaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya baru bisa diketahui manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beritanya. Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa kami tidak satu kalimat pun membuat kisah dan cerita yang tidak sesuai dengan berita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan tidak sekalipun menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada kami. Wahai Sang Penyair dan seluruh umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, tetaplah jaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan yang baginda Rasul Muhammad SAW ajarkan, dan sesuai pula dengan hukum-hukum dalam setiap ayat yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Sebab ketika pintu-pintu kegaiban itu telah benar-benar dibuka, maka dirimu dan semua orang akan merasakan dan melihat bagaimana mereka merasuk ke dalam diri orang-orang yang tanpa pertahanan iman. Orang yang semula tidak tega untuk berbuat jahat, bisa jadi akan menjadi orang yang haus darah. Orang yang biasanya kalem-kalem saja, bahkan lemah lembut, tiba-tiba dengan perihal suatu persoalan yang kecil saja, bisa menjadi beringas dan kejam. Maka waspadalah akan hal-hal yang seperti itu. Dan lebih khusus lagi adalah mereka yang selama ini kita kenal dengan segala kebaikan dan tingkat keimanan yang baik, namun bisa jadi akan menjadi bagian dari orang-orang yang tersesat dalam kesesatan, masuk dalam golongan mereka. Yang demikian itu adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang hak benar itu akan tetap tampak dalam kebenaran, sedangkan yang batil akan tetap tampak sebagai sesuatu yang batil. Dan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang jahat, yang berlindung di balik jubah agamanya, menutupi kejahatannya dengan kebaikan lahir sesama manusia. Sungguh sangatlah berhati-hati bagi semuanya, sebab apabila tidak menjaga kewaspadaan diri, yang benar pun akhirnya akan terseret ke dalam golongannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami ingatkan kepada semuanya, hal yang paling utama untuk dijaga, selalu diingat-ingat dan jangan sampai lupa, yaitu jagalah diri dari kesombongan, apapun alasannya. Sebab keakuan, kesombongan, merasa yang paling benar, merasa yang paling pintar, merasa yang paling istimewa, dan segala rasa keakuan itu adalah jalan utama bagi iblis dan setan, serta pasukan Al-Masih Ad-Dajjal untuk menembus ke dalam dirinya. Dan juga yang harus diingat, bahwa mereka itu belum tentu semata-mata mengajak kepada keburukan, bisa jadi mengajak kepada kebaikan, namun tetap saja pada akhirnya adalah kesesatan dan keingkaran kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami selalu mengingatkan dan tidak lelah untuk selalu mengingatkan. Semoga banyak umat yang tertolong, tetap dalam kebenaran di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dari kejinya fitnah akhir zaman. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.